Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tantangan koperasi sebagai entitas bisnis. Perkenalkan, nama saya Nanda Lintang Elfrida yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok adalah Wulan Widyastuti, Lutfi Fadilah, dan Nanda Lintang Elfrida. Sedangkan rangkaian acara yang akan kami lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Pembahasan yang akan kami sampaikan mengenai yang pertama, pengertian koperasi. Yang kedua, pengertian entitas bisnis. Yang ketiga, sejarah singkat koperasi. Yang keempat, tantangan perkembangan koperasi. Yang kelima, peran koperasi sebagai entitas bisnis. Dan yang keenam adalah perbandingan koperasi dengan badan non-koperasi. Langsung saja kita ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan dibahas oleh saya sendiri. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Entitas bisnis adalah suatu unit ekonomi yang menjalankan kegiatan finansial untuk kepentingan sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Langsung saja ke pemaparan materi selanjutnya. Untuk Saudara Lutfi Fadilah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya yaitu sejarah singkat koperasi di Indonesia. Gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari rakyat ketika peredaran dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang pada penghidupannya sederhana dalam kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama secara spontan mempersatukan diri untuk menolong diri sendiri dan manusia sesama. Pada tahun 1896, seorang pamong kerajaan Pati R.A. Wiraatmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Ia terdorong oleh keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita, terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Pati tersebut untuk mendirikan koperasi kredit modal seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolfgang Weersteden, seorang asisten residen Belanda. Di samping itu, ia pun mendirikan lubang-lubang desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lubang-lubang itu menjadi koperasi kredit padi. Tetapi pemerintah Belanda waktu itu berpindah lain. Bank Pertolongan Tabungan dan Pertanian dan lubang-lubang desa tidak dijadikan koperasi. Tetapi pemerintah Belanda membentuk lubang-lubang desa baru
bank-bank desa, rumah gadai, dan sentral kas. Kemudian menjadikan Bank Rakyat Indonesia atau disingkat BRI. Semua itu adalah badan usaha pemerintah dan dipimpin oleh orang-orang pemerintah. Pada zaman Belanda, bentuk koperasi belum dapat terlaksana karena ada 3 faktor. Yang ke satu, belum ada instansi pemerintah ataupun badan non-pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi. Yang kedua yaitu belum ada undang-undang yang mengatur kehidupan koperasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu mengajukan koperasi karena pertimbangan politik. Khawatir koperasi itu tidak digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu. Untuk tujuan mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah memulai, masyarakat pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama diterbitkan peraturan Perkumpulan Koperasi nomor 43 tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula peraturan nomor 91 tahun 1927 yang mengatur perkumpulan koperasi bagi golongan berputar. Pada tahun 1933 pemerintah Hindia Belanda menetapkan peraturan umum perkumpulan koperasi nomor 21 tahun 1933. Sedangkan peraturan tahun 1927 pada tahun 1927 dibentuk Sekretariat Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun tersebut berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Namun pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU nomor 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk kedua kalinya. Pada tahun 1042 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu memberikan koperasi. Awalnya koperasi ini berjalan mulus, namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, Penggerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang berduduk di Tasikmalaya, Bandung sebagai ibu kota provinsi, sedangkan diduduki oleh tentara Belanda. Yang selanjutnya yaitu tantangan perkembangan koperasi. Sebuah kebijakan yang akan dikeluarkan selalu mengandung sejumlah titik, baik itu secara struktural, substansial maupun prosedural. Titik kritis ini menjadikan tantangan yang akan dihadapi manakala Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 akan diimplementasikan. Pertama, pengesahan koperasi sebagai badan hukum, mensejajarkan koperasi dengan bentuk badan hukum lainnya seperti PT. Hal ini akan memperjelas kedudukan koperasi dalam hubungan transaksi dan perkaitan. Undang-undang ini serangkaian legalitas koperasi dipertanyakan
dan bahkan ditolak karena tidak sesuai dengan standar pihak menteri yang melakukan transaksi dengan koperasi. Namun di sisi lain, pembuatan akta antetik ke Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM RI di satu pihak memberikan kepastian hukum bagi koperasi. Persoalan-persoalan jika orang yang akan berbisnis dengan serius mungkin akan memilih bentuk lain ketimbang koperasi, karena koperasi akan lebih birokratis. Kedua, pembatasan pelayanan koperasi simpan pinjam hanya untuk anggota merupakan tantangan. Hal ini tidak mendorong untuk orang bukan anggota untuk menyimpan atau menabung pada koperasi. Dengan keterbatasan kemampuan dan jumlah anggota, maka akumulasi modal koperasi dari jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan sulit dicapai dalam waktu singkat. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan bahwa setoran pokok tidak dapat diambil kembali. Secara kelembagaan, posisi pengawas lebih kuat dibandingkan posisi pengurus. Beberapa kewenangan pengawas seperti 1. Menetapkan penerimaan dan peno langkah anggota baru serta pemberitahuan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan dari pengurus dan pihak lain. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus, memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan pertumbuhan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Terima kasih pada moderator, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Baik, terima kasih untuk Saudara Lutfi yang telah memaparkan materinya. Pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Wulan Widiastuti. Untuk Saudari Wulan, saya persilahkan. Peranan koperasi sebagai entitas bisnis. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga tahun 2019 jumlah koperasi di Indonesia mencapai 123.048 unit. Dari jumlah tersebut, 20% dinyatakan tidak aktif. Di samping itu, jenis usaha koperasi yang ada selama ini lebih banyak bergerak di bidang simpan pinjam sebanyak 72.793 unit, koperasi jasa sebanyak 24.593 unit, koperasi jasa sebanyak 16.435 unit, koperasi produsen sebanyak 5.973 unit, dan yang paling sedikit adalah koperasi bergerak dalam bidang usaha pemasaran sebanyak 3.254 unit koperasi. Undang-undang tentang perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi, penguatan kelembagaan koperasi sebagai entitas bisnis modern. Membangun kultur kreatif, inovatif, dan nilai tambah dalam rangka meningkatkan daya saing koperasi. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan anggaran dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab menteri. Selain itu, pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal koperasi. Di bidang keanggotaan, undang-undang ini merupakan
ketentuan yang secara jelas menerapkan prinsip koperasi di bidang keanggotaan, yaitu bahwa keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Satu orang satu suara, pengawasan koperasi adalah anggota dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Ketentuan mengenai perangkat organisasi koperasi memuat adanya pengawas dan pengurus yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pengawas petugas memberi nasihat kepada pengurus dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus, sedangkan pengurus bertugas mengelola koperasi. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang pengawas dan pengurus disusun agar pengawas dan pengurus bekerja secara profesional. Perbandingan koperasi dengan badan non-koperasi. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam organisasi kegiatan ekonomi, baik yang dijelaskan pemerintah maupun swasta, melalui badan koperasi maupun badan usaha non-koperasi. Di antara badan usaha non-koperasi adalah firma, persekutuan komanditer, PT, BUMN, manufacturing, training company, corporation, cartel, trust, dan kalkun. Badan tersebut berbeda dengan koperasi. Letak perbedaannya dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek kelembagaan. Yang pertama dilihat dari segi keanggotaan. Koperasi yang dapat menjadi anggota adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan mempunyai kepentingan yang serta dalam menentukan kebijaksanaan usaha didasarkan pada satu suara. Non-koperasi, tidak setiap orang bebas menjadi anggota koperasi, terbatas pada pemilik modal yang dimasukkan modalnya dalam usaha yang dijalankan. Yang kedua, dilihat dari rapat anggota. Koperasi, satu anggota, satu suara dan tidak dapat diwakilkan pada orang lain. Non-koperasi, hak suara dalam rapat, seseorang memegang saham dapat mempunyai lebih dari satu suara tergantung pada jumlah saham yang dimilikinya. Yang ketiga, dilihat dari kepengurusan direksi. Koperasi, pengurus dipilih dan oleh anggota koperasi. Non-koperasi, direksi adalah pemimpin badan usaha yang dipilih oleh rapat umum, pemilik badan usaha. Yang keempat, dilihat dari dewan komisaris. Koperasi, pengawas dipilih oleh dan pengurus anggota koperasi. Non-koperasi, dewan komisaris adalah perwakilan dari pemilik badan usaha. Anggotanya pemegang saham yang bertugas mengawasi tindakan direksi dan jalannya badan usaha. Yang kelima, dilihat dari manajemennya. Koperasi berdasarkan prinsip demokrasi. Non-koperasi berdasarkan atas saham yang dimiliki, satu saham, satu suara. Pemberian suara dengan proksi diperbolehkan. Dan yang keenam, dilihat dari pendidikan. Koperasi menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya. Non-koperasi, pendidikan hanya ada kalau menguntungkan secara material bagi badan usaha. Selanjutnya, aspek usaha. Perbedaannya, yang pertama, tujuan. Koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan mencari perbaikan hidup dan kesejahteraan anggotanya. Non-koperasi, tujuan mencari laba yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, modal. Koperasi, modal adalah sebagai alat. Keuntungan yang diperoleh dibagi kepada anggotanya menurut jasa masing-masing. Non-koperasi, modal adalah primer, orang adalah sekunder. Jumlah modal menentukan besarnya hak suara dan keuntungan dibagi menurut besar kecilnya modal. Selanjutnya, badan hukum. Koperasi biasanya tunduk pada undang-undang tentang perkooperasian. Non-koperasi tunduk pada KUHD dan pendaftarannya pada pengadilan negeri. Selanjutnya, aspek keuntungan. Koperasi, pada dasarnya koperasi tidak mementingkan keuntungan karena tujuan utamanya adalah memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Bukan berarti keuntungan tidak penting, karena keuntungan adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut.
Dalam koperasi, keuntungan lebih dikenal dengan sisa hasil usaha, merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun bukan dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dan tahun buku yang bersangkutan. Non-koperasi, badan usaha non-koperasi merupakan konsentrasi moda dan maju mundurnya badan usaha sangat bergantung pada modal tersebut, sehingga tujuan utama adalah mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan yang diperoleh dibagikan sebanding dengan modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Baik, terima kasih untuk Saudari Wulan yang telah memaparkan materinya. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.